Shalom, selamat malam. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lele Baari dengan NIM 20.03.030.0093. Jadi baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu buku review ke-7. Yang pertama, sekarang pada pertimbangan pertama, sosiologi mungkin tampak tidak bisa dibedakan dari psikologi, dan tesis ini sebenarnya dipertahankan antara lain oleh Torde. Bagian 1, sosiologi sifatnya dan program sosiologi dan ilmu sosial. Cara kesadaran individu dengan mengasosiasikan diri mereka dengan cara yang stabil, mengungkapkan melalui hubungan timbal balik mereka, kehidupan baru yang sangat berbeda dan yang semestinya berkembang seandainya mereka tetap tidak digabungkan. Inilah kehidupan sosial. Comte tidak puas untuk menetapkan dua prinsip ini secara teoritis. Dia melakukan untuk mempraktikannya, dan untuk pertama kalinya ia berusaha menciptakan sosiologis disiplin. Untuk tujuan inilah dia menggunakan 3 jilid terakhir Chaos de Philosophie Positive. Sedikit yang tersisa hari ini dari detail kayak divisi sosiologi, sosial, individu, ilmu pengetahuan. Tetapi jika dalam arti tertentu sosiologi adalah ilmu yang bersatu, tetap saja ia mencakup keragaman pertanyaan dan akibatnya beragam ilmu individu. Oleh karena itu, marilah kita meneliti ilmu ini yang fokusnya adalah sosiologi. Sekarang sifatnya positif, ilmu mereka tidak pernah lengkap. Realitas yang mereka hadapi terlalu jauh, kompleks, yang pernah habis. Jika sosiologi adalah ilmu yang positif, kita dapat yakin akan hal itu tidak terdiri dari satu masalah, tetapi mencakup sebaliknya bagian-bagian yang berbeda, banyak ilmu berbeda yang sesuai dengan berbagai aspek kehidupan sosial. Pada kenyataannya ada banyak cabang sosiologi, sebanyak sosial individu ilmu pengetahuan, karena ada berbagai jenis fakta sosial. Membaca dua tinjauan Anthony Labrie konsep sejarah, kami pikir itu ide yang subur bahwa kehidupan sosial harus dijelaskan bukan dengan konsepnya diciptakan oleh mereka yang berpartisipasi di dalamnya, tetapi oleh sebab-sebab mendalam yang luput dari kesadaran, dan kami juga berpikir bahwa penyebab pada prinsipnya harus dicari dengan cara yang sesuai. Individu terkait dikelompokkan. Bahkan bagi kami tampaknya itu dalam kondisi ini dan seterusnya. Syarat ini saja, bahwa sejarah biasa menjadi ilmu dan sosiologi itu ibu. Sosiologi itu bisa, akibatnya ada. Sejarawan telah memahami bahwa evaluasi sosial memiliki sebab-sebab yang menjadi penyebab para penulis peristiwa sejarah tidak diketahui. Di bawah pengaruh ide-ide inilah mereka cenderung
menyangkal atau membatasi peran orang-orang hebat dan melihat kegerakan sastra, hukum, dan lainnya untuk ekspresi pemikiran kolektif yang tidak memiliki kepribadian khusus sepenuhnya. Pada saat yang sama dan di atas segalanya, psikologi individu mengajari kita bahwa kesadaran individu seringkali hanya mencerminkan keadaan yang mendasari organisasi dan bahwa arus representasi kami ditentukan oleh penyebab subjek tidak sadar. Maka wajar saja untuk memperluas konsepsi ini ke psikologi kolektif. Sosialisme telah mampu menggunakan ide tersebut untuk keuntungannya, tetapi tidak memproduksinya, dan di atas segalanya itu tidak menyiratkannya. Memang benar jika seperti yang didalilkan oleh penulis kami konspektif objektif. Untuk mengakhirinya, tidak ada yang saling ketergantungan di antara keduanya. Teori nilai ilmiah yang sangat tidak setara, sama seperti tempat benar bagi kita, itu penyebab fenomena sosial harus dicari di luar representasi individu. Terhadap materialisme ekonomi, bagaimana seorang dapat membantu tetapi memperhatikan ketidakcukupan bukti yang menjadi sandarannya. Ini adalah hukum yang berpura-pura menjadi kunci sejarah. Baru buku satu fungsi pembagian metode ketenaga kerjaan bagi, tetapi bagaimana kita melanjutkan ke verifikasi? Tidaklah cukup hanya menyelidiki apakah dalam masyarakat seperti ini dapat solidaritas sosial yang dihasilkan oleh apakah dalam masyarakat seperti ini. Pada titik ini, sulit untuk mengatakan apakah solidaritas sosial menghasilkan fenomena atau apakah itu hasil dari mereka. Tetapi mereka tidak pasti karena alasan itu. Alih-alih diatur oleh hukum, mereka diatur oleh adat. Hukum kemudian hanya mencerminkan sebagian dari kehidupan sosial dan akibatnya hanya memberi kami data yang tidak lengkap untuk menyelesaikan masalah. Memang benar bahwa terkadang tidak ada yang berkembang dari dasar ini. Sosial hubungan mungkin ada yang hanya membutuhkan regulasi tersebar yang berasal dari adat, tetapi ini karena mereka kurang penting dan kontinuitas, kecuali tentu saja di kasus abnormal baru saja dirujuk. Solidaritas sosial yang sama tidak ada dalam keluarga seperti dalam politik. Masyarakat kita tidak terikat pada negara kita dengan cara yang sama seperti Romawi melekat pada kotanya ataupun pada sukunya. Itu harus ada terkandung dalam konstitusi fisik dan psikologis kita. Dalam keadaan darurat mungkin saja puas dengan mempelajari aspek ini. Tapi dalam hal ini seorang hanya melihat perbedaannya yang paling kecil. Kesimpulan umum dari buku yang dimiliki pembaca sebelumnya bahwa
Agama adalah sesuatu yang sangat sosial. Representasi agama adalah representasi kolektif yang mengekspresikan realitas kolektif. Ritus adalah cara bertindak yang berkembang di tengah kelompok yang berkumpul dan yang ditakdirkan untuk membangkitkan, memelihara, atau menciptakan kembali agama. Mereka harus berpartisipasi dalam sifat yang sama untuk semua fakta agama. Mereka juga harus bersosialisasi urusan dan produk pemikiran kolektif. Seseorang harus berhati-hati untuk menghindari semua radikal dan eksklusif. Pertanyaan diperbolehkan untuk menganggap bahwa mereka kaya akan elemen sosial, bahkan saat ini dapat dilihat secara tidak sempurna, tentang waktu tanpa proses yang kita gunakan untuk perkembangan, mengukurnya atau mengungkapkannya dengan tanda-tanda objektif waktu yang bukan rangkaian tahun, minggu, hari, dan jam. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak terpikirkan. Demikian hasil presentasi buku ketujuh saya ucapkan terima kasih. Shalom.